Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Mari kembali kita datang kepada Tuhan. Bawa korban syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat hidup kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh bangun. Menikmati hari ini, menikmati kebaikan-Mu kembali Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami. Lewat pujian dan sembah kami pagi hari ini Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur
Terima kasih Kau jadikan kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Layak Kau terima pujian dan sembah kami. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Terima pujian dan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar apa bersyukur. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang setia. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang setia. Tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami sendirian Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mau katakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Sebab Kau yang menopang hidup kami. Kau kekuatan, Kau kota benteng perlindungan. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Kau Yesus, Yesusku, tak pernah gagal. Kau penolong kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Kau Bapa yang setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Kau penolong yang setia Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu tak pernah gagal. Sebab Kau yang terhebat Tuhan, tak tertandingi oleh apapun juga. Yesus Tuhan, kami percaya. Kau penolong yang setia. Kau tak pernah gagal. Yesus, kami sembah tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan terus pegang kuat tangan-Mu. Sebab di dalam Engkau Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan kembali setiap kami. Kami mau katakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
terima kasih. Kau kuatkan dan teguhkan kami kembali hari ini. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu membaharui hati setiap kami. Setiap kami diingatkan, setiap kami dikuatkan, dihiburkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membuka hati kami. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sertai dengan hikmat-Mu dan urapan-Mu yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Cik Dorcas. Ya. Selamat pagi untuk semua teman-teman. Thank you untuk Yoke sudah membantu dan bersama ikut dalam penyembahan yang luar biasa pagi ini. Dan saya mendapatkan berkat dan menikmati penyembahan sekali pagi ini. Yuk kita sama-sama buka di Bilangan 5. Saya akan langsung baca saja ya. Kecil enggak ya? Suaranya enggak ya? Peraturan mengenai orang-orang yang najis. Ini tentang kenajisan, kalau saya lebih kepada tentang perzinahan ya. Ini. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang-orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan kepada Musa, demikian diperbuat orang Israel. Ini kalau saya ini sekilas yang tentang orang sakit ya, tentang orang orang kusta. Sedikit saya memberikan sedikit sharing sampai ayat keempat. Kebayang sekali kalau orang kusta yang memang seperti tidak layak untuk diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di zamannya dulu pun seperti hal ini pun di tempat kudusnya Tuhan, orang tersebut tidak layak dan harus meninggalkan tempat tersebut. Kemarin itu kami pergi ke jalan-jalan. Jadi ada satu calon jemaat ya, dia bukan sakit kusta, tapi dia dianggap sedikit nggak waras gitu. Sebenarnya itu di tengah-tengah masyarakat di daerah lingkungan Air Hitam, sebenarnya dia sangat nggak diterima, dia sangat dihina, terpancar dan jelas sekali. Orang seperti dia itu saya kebayang banget karena saya merasakan dia ditolak, dia dihina, dan dia nggak diterima, dan tiba-tiba dia muncul di tempat Air Hitam, tempat kami ibadah. Awalnya itu kami punya keraguan juga untuk menerima dia bersama dengan kami di tengah-tengah kami gitu. Jadi ini saya mau cerita sampai di situ saja dulu, bahwa sebenarnya hal itu pun bagi kita pun sesuatu hal yang menakutkan, menggelisahkan. Dan hal itu pun bagi Tuhan pada masa itu pun itu suruh meninggalkan tempat perkemahan tersebut. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang sudah mengasihi kita, Yesus Kristus yang telah lahir, yang menebus dosa kita. Justru pada zaman setelah Yesus, Yesus mengatakan engkau harus justru mengasihi semua, mengasihi sesama kamu, sesama kita, mengasihi orang-orang, dan Tuhan datang bukan mencari orang yang sehat, tapi Tuhan mencari orang yang sakit. Kemarin waktu kami menerima orang tersebut, teman tersebut gitu ya, sekian bulan, dia ada 2-3 bulan ya bersama dengan kami. Waktu saya menerima dia dengan tulus, dan saya menceritakan Yesus, walaupun dia dengan sikap dia yang
agak begitu aneh. Tapi dia sering bisa menyebut nama Yesus. Dan kemarin waktu kami jalan-jalan, dia menjadi sukacita kami loh. Karena dia merasa diterima, dia mendapat seperti satu pemulihan. Kemudian dia menjadi sukacita kami. Tidak hal yang geli, tidak hal yang menjijikan, tidak hal yang mengganggu, tapi dia menjadi sukacita kami. Jadi bisa menikmati hal yang sangat kontra ya banget. Mari kita lanjutkan lagi, ini yang tadi sedikit kesaksian. Peraturan mengenai penebusan salah. Ayat yang kelima, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubahlah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah. Maka haruslah ia mengaku dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang yang menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu? Maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khusus adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkan kepada seorang imam adalah bagian imam. Hukum mengenai perkara kecemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seorang berbuat serong dan tidak setia kepada suaminya, dan laki-laki lain yang tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suaminya itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suaminya itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhi kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yaitu yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi kutuk, sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas
dan menghapuskan dengan air pahit itu, dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu lalu menunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mazbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingatan-ingatannya dan membakarnya di atas mazbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih sehingga perutnya menggembung dan pahanya mengempis dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Baca ini sepertinya rada-rada nggak adil ya. Ini kok ya perempuannya yang disebut-sebutkan ya, yang kalau perempuannya yang salah. Tapi yang aku mau kalau mengenai itu mungkin yang belajar tentang teologi yang lebih dalam. Kenapa dalam hal ini kenapa yang justru yang wanitanya yang ditekankan jikalau mereka salah dalam hal soal soal tentang perjinahan. Kalau saya dalam hal ini tentang perjinahan, bahwa wanita itu menjadi serong, serong dalam arti menyukai laki-laki lain, atau sebenarnya dalam hal keluarga laki-laki menyukai dengan perempuan lain di luar dari pernikahannya mereka. Tapi saya nggak membahas itu, nggak menekankan itu, karena mungkin nanti dari Pak Ramli yang mungkin lebih paham akan boleh menjelaskan. Saya lebih tekankan di ayat 19 bahwa tentang bahwa kalau perempuan dia eh, dalam hal ini kalau dia benar dia akan bebas, tapi kalau dia berbuat serong dia akan kena kutuk di sini kan ya. Eh, Apapun kalau saya dapatkan berkat dari sini, apa yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang saya baca, balik-balik tentang perkawinan lah ya, perjinahan, tentang hubungan yang akan menimbulkan sakit kepada pasangan ketika kita berbuat sesuatu, yaitu hal yang serong. Hal yang serong berarti tentang hubungan suami istri gitu ya. Jadi kalau ini kalau kita baik pasangan, baik laki-laki atau baik suami maupun istri, jikalau berbuat serong seperti itu atau melakukan hal yang salah, ya tentunya harus dilakukan pengakuan dosa kita, pengakuan eh, tadi ada menyebutkan pengakuan dosa juga di hadapan imam seperti itu. Ya kita harus bertobat, kita harus bisa balik dan bisa berubah karena Tuhan apa namanya supaya di dalam keluarga menjadi jauh lebih baik. Ternyata kalau dalam hal kita belum berbuat serong sekalipun, hanya dekat dengan orang lain itu bisa menimbulkan masalah juga. Ini tadi yang kita bahas di dalam ayat-ayat ini tentang cemburu. Kata orang cinta itu ada cemburunya ya gitu. Tapi kalau cemburu mungkin dalam hal ini yang lebih dalam, cemburu yang mungkin lebih mencurigai ada kebenarannya seperti itu. Tapi juga kalau tidak benar berarti zaman sekarang kita katakan sebagai hubungan yang toksik gitu loh. Nah, kalau sampai hubungan toksik ya pasangan yang melakukan cemburu itu ya harus bertobat ya kembali.
Tapi hal yang sekarang saya juga mau bicarakan soal memang kita menghadapi kenyataan akhir zaman tentang eh, perselingkuhan. Kita kembalikan ke kondisi seperti itu. Perselingkuhan yang memang kenyataan semakin marak ya, makin marak. Nah, ini yang mungkin yang makin kita harus perhatikan bagi kita setiap keluarga suami dan istri, hmm, karena adanya media sosial dan semuanya itu harusnya kita lebih berjaga-jaga diri. Dan karena di dalam masa sebelum Yesus lahir pun itu pun sangat berat sekali hukumannya bagi kita yang melakukan. Juga di Ibrani yang aku baca itu di ayat pasal 13 ayat 4 ya, bahwa kita harus menjaga perkawinan dan siapa yang pezina juga akan dihakimi Tuhan. Jadi hal-hal seperti itu kita yang ikut Tuhan, yang sudah di dalam Tuhan, kita harus berhati-hati. Bukan berarti kita akan jadi bebas dari bahwa kita tidak akan tergoda, bahwa kita tidak akan menggoda juga. Semua itu kita punya potensi itu, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Media sosial kebuka banget, semua ada wanita cantik boleh dilihat kapanpun, atau atau para lelaki yang bisa pintar menggoda dan segala macam. Itu memang kita harus berhati-hati. Eh, Mungkin itu yang saya dapatkan pagi ini, Pak Ramli. Jadi kita kembali berhati-hati dalam hidup kita, dalam khususnya perkawinan. Itu aja, Pak Ramli. Thank you. Balik lagi. Kembalikan. Baik, terima kasih C. Dorcas untuk sharing firman-Nya, untuk kesaksiannya juga. Saya langsung buka diskusi aja, ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahin atau ingin menceritakan kesaksian, karena ini kan banyak senior-senior yang lebih paham masalah keluarga ini ya. Silakan mungkin. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman, bapak-bapak, ibu yang lain ya. Tadi Cedorka sudah menyampaikan sharing firman kepada kita. Yang pertama tentang peraturan mengenai orang-orang yang najis ya. Jadi kalau di sini kita lihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah ketegasan bahwa orang-orang yang najis, yang sakit kusta pada zaman itu ya, yang mengeluarkan lelehan dan yang najis lainnya itu sama sekali tidak boleh dekat-dekat dengan kemah pertemuan ya. Jadi ada sebuah ketegasan yang kita lihat ya, tidak boleh bersatu atau mendekat ya segala yang segala yang najis dengan yang kudus ya. Ini juga menjadi renungan bagi kita pada zaman sekarang ini bahwa kita juga harus menjaga diri ya. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan ya, harus menjaga diri dari kenajisan ya. Nah, tentu saja kita tidak boleh salah persepsi bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang dunia ini ya. Justru kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang dunia ini ya, siapa yang akan menyampaikan kabar Injil kepada mereka? Tadi Cedorkas sudah memberi kesaksian, justru orang-orang yang dianggap terbuang, orang-orang yang dianggap tersingkirkan ya, itu yang harus kita jangkau, yang harus kita raih untuk kita bisa punya punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Memang zaman sekarang ini fenomena gereja adalah anak-anak Tuhan pergaulannya sesama anak-anak Tuhan saja ya. Sudah jarang sekali anak-anak Tuhan ini kecuali di dunia kerja ya yang bergaul dengan orang-orang dunia ya. Setiap hari yang ketemu adalah teman komsel, teman gereja, teman pemuritan, teman satu pelayanan ya. Jarang sekali sudah berbaur dengan orang-orang dunia ini sehingga justru akhirnya
kita mempunyai sedikit kesempatan saja untuk bisa menyampaikan kabar Injil kepada mereka, ya. Sama seperti tadi disaksikan, ya. Saya jadi teringat bagaimana Mahatma Gandhi, ya, kalau kita baca sejarahnya, hampir saja percaya kepada Kristus, ya, kepada Tuhan. Kalau nggak salah waktu dia kuliah di mana ya, di Inggris, ya, di London, ya, dia baca Alkitab dan dia sangat tertarik, ya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia mencari gereja, dan saat dia datang ke gereja justru orang-orang di gereja menolak dia untuk masuk, ya, karena menganggap bahwa dia tidak pantas untuk masuk di gereja, ya. Seandainya pada waktu itu Mahatma Gandhi diterima di gereja, dilayani dan percaya kepada Kristus, ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada India pada sekarang-sekarang ini, ya. Jadi poinnya dari perikop yang pertama adalah bahwa yang perlu kita tegasi adalah mungkin bukan orangnya, ya, tetapi pemikiran-pemikiran dunia ini, ya, cara hidup dunia ini, ya, cara berpikir dunia ini yang tidak boleh kita kompromikan di dalam hidup kita. Makanya Roma 12 ayat 1 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah, tidak boleh sama seperti dunia ini, ya. Harus ada ketegasan, ya. Kadang-kadang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dunia ini mengkamiri kita, ya, membuat kita jadi kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia ini, ya. Jadi yang harus kita jaga adalah pemikiran-pemikiran dunia ini, ya, bukan orangnya yang harus kita tolak, tetapi pola pikirnya, cara berpikirnya, cara hidupnya, cara pandangnya, ya. Itu mungkin yang pertama, ya. Kalau yang kedua tadi dikatakan peraturan mengenai penebusan salah, sekali lagi kita melihat bagaimana kita bersyukur zaman sekarang karena Kristus sudah mati di kayu salib, ya. Kita tidak perlu lagi melakukan korban penebusan salah, ya. Dan ini sudah berulang-ulang, waktu di imamat pun juga kita sudah berkali-kali mempelajarinya, ya. Kembali lagi kita diingatkan betapa betapa luar biasanya sebenarnya pengorbanan Kristus pada kita, ya. Karena banyak sekali yang tidak lagi kita lakukan di zaman dulu, ya. Karena pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya bagi kita. Nah, tentu yang menarik adalah di perikop yang terakhir, ya. Mungkin nanti kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menambahi atau mungkin menjadi kesaksian bagi kita. Betul kata Cedorkas, ya. Kalau baca ayat ini kan rasanya tidak adil, ya. Kenapa suami saja yang cemburu, yang bisa memperkarakan istrinya, ya, baik terbukti ataupun tidak, ya. Sementara kalau istrinya cemburu tidak dikatakan di dalam ini, ya. Kita bertanya-tanya kenapa kira-kira, ya. Ada kemungkinan ya bahwa prinsip bahwa kalau istri kan memang kepalanya adalah suami, ya. Sehingga kalau istri bermasalah, ya, maka suamilah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau memperkarakannya. Sementara kepala dari suami adalah Kristus, ya, atau Tuhan itu sendiri, ya. Sehingga kalau suami bermasalah, maka Tuhan yang akan berperkara dengan dia langsung, ya. Kemungkinan prinsip seperti itu yang dianut pada waktu itu, ya. Tapi mungkin kalau ada pendapat lain bisa kita diskusikan bersama-sama, ya. Memang kalau ini pada zaman itu seram juga, ya. Karena apa? Karena benar atau tidaknya dapat teruji ketika si wanita itu, si perempuan itu disuruh minum air yang sudah terkutuk, ya, yang sudah disiramkan abu dari lantai kemah pertemuan, ya. Sehingga kalau tidak benar, ya, maka dia akan selamat, tapi kalau benar dugaan suaminya, maka datang penyakit yang seram juga, ya, perutnya membesar, pahanya mengecil, ya, penyakit yang serius. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa mengelak dari efek daripada atau akibat daripada dosa yang kita lakukan, ya. Semuanya apapun yang kita perbuat
pasti akan ada akibatnya, ya. Oleh karena itu, ya, tentu kita perlu berhati-hati, ya, menjaga kehidupan kita. Dari cara apa namanya, hukum yang berlaku ketika perkara cemburuan ini harus diselesaikan, ya, kan ini ketika suami mencurigain, ya, maka ini dibawa kepada imam untuk diselesaikan oleh imam itu sendiri, ya. Mungkin pelajarannya bagi kita adalah, ya, kalau kita punya masalah-masalah di dalam rumah tangga kita, ya, masalah apapun itu, ya, masalah cemburu atau masalah yang lainnya atau masalah ketidaksetiaan atau apapun itu, ya, maka kalau kita lihat di sini, ya, itu semua dibawa kepada hamba Tuhan, ya, dibawa kepada mentor, dibawa kepada orang yang lebih lebih dewasa rohaninya untuk dapat diselesaikan. Artinya perlu apa, ya? Perlu pihak ketiga, ya. Kita nggak bisa selesaikan sendiri, ya, antara suami dengan istri langsung, ya. Beberapa tahun yang lalu, ya, waktu anak-anak kami masih kecil, ya, dan saya sedang fokus-fokusnya, sedang apa namanya, serius-seriusnya semester 1 atau semester 2 sedang sekolah mengikuti apa, sekolah spesialis, ya. Waktu saat saya sedang mengerjakan tugas, kami terlibat percekcokan yang sengit, ya, dengan istri saya, ya, dan dengan emosi akhirnya saya, ini mohon maaf, ya, mungkin tidak percaya, saya melempar kursi ke istri saya. Untung tidak kena, ya, dan itu dilihat oleh anak-anak saya. Anak-anak saya masih kecil, dan langsung saya menyesal, ya, menyesal. Terus waktu itu sudah jam 12 malam, ya, dan saya telepon eh, apa pembina saya, ya, pemurid saya telepon, "Bang, kami bertengkar, datanglah abang ke rumah supaya abang nasihati dan doakan kami." Ya, jadi eh, abang saya itu datang, ya, kami dinasihati, didoakan, ya, sampai jam 2 pagi, ya, dan akhirnya selesai malam itu juga, ya. Jadi memang apapun masalah kita, ya, kita perlu komunitas, kita perlu orang lain, ya, untuk membantu dan menolong kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam rumah tangga kita. Ya, itu mungkin tambahan sedikit dari saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Caya Dorcas, ya. Silakan, sekali lagi kita masih punya sedikit waktu untuk Bapak Ibu, teman-teman yang mau menambahkan atau mau menambahkan kesaksian. Pak Simon kayaknya. Ya, pagi. Pagi, Pak. Kalau dilihat di sini, sepertinya wanita kurang puas. Ya, saya tidak menyalahkan Ibu Dorcas. Itulah namanya kedagingan kita. Tapi kenapa, ya kan, wanita itu bisa berselingkuh? Nah, kalau kita di pelajaran pria, ya, karena apa? Suami itu hanya bisa menuntut, tapi tidak pernah memberi. Sedangkan wanita itu kita tahu sukanya apa? Diperhatikan, dibelai, dan sebagainya. Nah, jadi saya merasakan, ya, bahwa kalau Ibu Dorcas jadi ngomong, kenapa ya wanita disalahkan? Pria seperti dibenarkan. Enggak begitu. Ya kan? Di sini pria jangan merasa, wah tuh kan wanita kan yang salah. Sebetulnya tidak ada yang salah. Yang bertanggung jawab harus, ya. Kita tahu bahwa keluarga itu dipimpin oleh suami. Nah, suami ini banyaknya menuntut tapi tidak pernah menolong, ya. Ya, saya juga dulu demikian, ya kan. Saya sebelum kenal masuk di
pria sejati, saya selalu menuntut pada istri saya. Ya, wanita tuh kita tidak bisa menuntut orang, dan orang itu tidak bisa kita tuntut sampai dia berubah. Tapi kalau kita, ya kan, menolong dia, memberi teladan buat dia, ya kan. Apalagi dulu ya, dulu kita masih eh, sering dibicarakan, diajar wanita tuh jangan dikasih hati. Kasih hati mau paha, udah paha mau jantung lagi. Nah, wanita tertekan mau ngomong nggak bisa, apa-apa dituntut. Nah, ujungnya kemana dia? Dia cari pelampiasan. Ya, sedemikian juga dengan laki-laki. Ya, kita harus sama, kata Ed Cool, keseimbangan itu kunci kehidupan. Jadi kalau kita tidak bisa memberi keseimbangan, itu bahaya. Jadi harusnya apa? Baik, terutama pria. Pria itu harus menjadi teladan, memberi contoh, memberi banyak contoh, ya. Nah, pasti wanita tidak macam-macam. Ada satu ya yang sampai hari ini memang saya belum sempat, ya kan. Saya udah dengar, kasihan juga ya. Maka itu saya mengajak kita jangan saling ada penindasan. Ya. Kalau ada penindasan itu ujungnya apa? Ya. Mentang-mentang dari segi finansial baik pihak wanita atau laki-laki lebih hebat, mau memakai cara itu untuk menekan pasangan kita, itu ujungnya bahaya sekali. Nah, jadi saya mengharap kepada semua kita, ya kan, kalau kita sudah mau bersuami, ya bersuami atau beristri, sudah mau berkeluarga, tidak ada lagi yang bicara masalah finansial dari aku atau dari mana. Ya, harusnya apa? Kita udah firman Tuhan katakan dua udah jadi satu. Jadi kalau itu dipisahkan berdarah-darah, ya. Nah, jadi kalau itu udah jadi satu harus dipisahkan, dibelah berdarah-darah. Jadi saya sangat ya banyak belajar. Jadi tidak ada kita mau mengatakan ini dari aku, ini dari siapa, enggak ada. Jadi kalau sudah jadi suami istri, pokoknya satu, ya. Kita saling, enggak bisa. Kita ini dua kubu yang berbeda, ya kan? Nah, dengan budaya yang berbeda, meskipun satu suku, ya kan? Rumah lamanya kan beda. Nah, jadi saya lihat ya kan, maka hari ini saya begitu enjoy ya kan hidup ini. Kalau dulu hidup hanya kepentingan diri sendiri, mau kemana ya kan, pergi. Tapi sekarang setelah semakin merasakan hidup ya kan, mungkin juga karena sudah usia ya kan, udah takut mati juga. Kalau dulu kan pergi sendirian terus, udah tua nih ya baru bawa istri. Jadi bapak-bapak ya kan, sebelum tua menyesallah dulu. Jangan udah tua baru menyesal. Istri udah sakit hati nanti. Itu dari saya. Demikian. Mantap Pak Simon, terima kasih buat sharing pengalamannya ya. Jadi kalau zaman sekarang sudah setara ya Pak ya. Oke, jadi terima kasih Pak. Oke, mungkin karena waktu ya, kalau tidak ada lagi
yang mau sharing atau menambah kesaksian, saya serahkan kepada Hengki untuk memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Wak Heng, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan dengan rendah hati, dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu, bahkan kekuatan kesehatan tak Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkoramdio ya Tuhan bersama, bahkan kami bisa sama-sama dengan setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu ya Tuhan boleh rema dan boleh berkat bagi kami semua ya Tuhan. Supaya kami tetap hidup kudus dan setiap pasangan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami semua ya Tuhan. Engkau telah mencerahkan dalam setiap kehidupan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Dorcas yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, berkati kekuatan kesehatannya, dan Engkau berkati juga dalam pelayanannya Tuhan Yesus, terutama dalam pelayanannya Tuhan di air hitam ya Tuhan Yesus. Dan semua anak-anaknya juga Engkau berkati ya Tuhan, dan apapun cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus, Engkau boleh menjadi jawaban yang pasti buat mereka semua ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di Koramdio ini ya Tuhan Yesus. Engkau juga ya Tuhan berkati kami semua, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan setiap pergumulan dan persoalan, Engkau selalu ada di dalamnya, memberikan solusi dan jalan yang terbaik, sehingga dalam tiap itu kami bisa bersuka cita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa selalu, Engkau tetap tambahkan iman dan teguhkan iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap taat dan setia sampai akhir kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa apabila ada di program dia teman-temannya ada yang sakit atau kurang sehat, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan kesehatan Pak Simon ya Tuhan Yesus, semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau berkati keluarga Pak Simon ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang sedang liburan di luar kota ya Tuhan. Juga Engkau berkati mereka semua, terutama Engkau beri kekuatan kesehatan untuk keluarganya, perjalanannya, Engkau lancarkan pergi maupun pulang ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Engkau ampuni ya Tuhan Yesus. Pulihkan ekonominya ya Tuhan. Tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Selalu ada keamanan dan kedamaian. Aparat TNI dan Polri ya Tuhan Yesus dan jajarannya untuk menjaga kedaulatan seluruh Indonesia dari kota-kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun. Para pemimpin yang ada di pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW. Mereka ya Tuhan, Engkau beri roh takwa akan Engkau dalam setiap pekerjaannya atau setiap apa yang direncanakan untuk kemajuan Indonesia. Hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan Yesus untuk dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya ya Tuhan Yesus, kota Jambi dan sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat, boleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dan boleh bertobat sehingga terjadi hujan pertobatan di Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Sehingga setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satu yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikatakanlah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami,
yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, berkatilah setiap keluarga kami, Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada di Koramdel. Tuhan, peliharalah hati, pikiran setiap pasangan suami istri. Tuhan, Engkau juga memberikan pengertian kasih cinta kepada setiap pasangan. Sehingga jikalau di antara kami semua, di antara keluarga-keluarga yang menjadi dingin dan tawar, Tuhan, Engkau yang menolong mereka di dalam persoalan perkawinan, di dalam persoalan kasih mereka, di dalam persoalan mereka untuk menumbuhkan kasih, di dalam persoalan mereka untuk boleh mengerti satu sama lain, di dalam persoalan mereka untuk boleh bersama-sama karena di dalam mereka telah disatukan di dalam Tuhan. Engkau Allah di dalam setiap keluarga kami, ya Tuhan. Engkaulah kepala di dalam keluarga kami, Tuhan. Berikanlah hati yang takut kepada Tuhan. Setiap keluarga-keluarga yang boleh sungguh-sungguh boleh mengerti takut pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menghadapi akhir zaman ini dengan hati yang sungguh-sungguh boleh bersandar kepada Tuhan. Termasuk kami membawa keluarga kami, bukan diri kami saja. Keluarga kami, pasangan dan anak-anak, terpujilah namamu. Sertai Tuhan sepanjang hari kami, Tuhan, dalam segala apa yang kami pikir, apa yang kami lakukan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.